Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Nata Kosasi Prabantantio, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Banyumas, akan mencoba mendemonstrasikan wawancara dengan 3 pemimpin atau kepala sekolah tentang praktik pengambilan keputusan, kemudian menganalisis hasil wawancara berdasarkan konsep-konsep yang telah dipelajari pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara yang pertama dengan Ibu Sri Kusnandi SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pekuncen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bu Nani sudah menyempatkan waktunya terkait dengan tugas saya melakukan wawancara terhadap kepala sekolah terkait dengan modul yang sudah saya pelajari, yaitu tentang bujukan moral dan dilema etika. Seperti itu nih. Sebagai informasi awal terkait bujukan moral dan dilema etika nih, Bu Nani itu belum begitu memahami nih. Nah, itu modul yang saya pelajari dalam program guru penggerak ini, Bu. Nah, terkait itu ada dua keputusan terkait dengan dua kasus, yaitu ada bujukan moral dan dilema etika. Nah, terkait dengan bujukan moral itu misalnya seperti ini, Bu. Misalnya kita di sekolah dasar ya, itu kan ada dana bos ya. Nah, itu misalnya ini kan contoh kasus saja yang ada di pembelajaran di guru penggerak saya. Di situ ada dicontohkan misalnya ada seorang bendahara bos itu misalnya menginfokan terkait dengan laporan dari penggunaan dana bos. Nah, di situ ada kelebihan dana lah, nah, nanti dana itu kemudian dari bendahara bos itu seperti membujuk atau mengajak untuk dana bos itu dibuat untuk makan bersama di sekolah. Nah, itu kan salah satu hal yang melanggar aturan, tidak sesuai aturan. Nah, berarti di situ ada dua nilai. Yang pertama yang kebenaran itu bahwa penggunaan dana bos untuk itu kan tidak sesuai aturan. Nah, itu berlawanan dengan bujukan moral itu. Jadi di situ ditekankan jadi benar versus salah betul. Nah, pasti dalam mengambil keputusan ibu kepala sekolah kan tidak mengizinkan atau tidak membenarkan hal tersebut, Bu. Nah, tapi beda dengan beda dengan dilema etika nih. Kalau dilema etika itu ada dua kasus, misalnya di sekolah itu ada siswa yang berprestasi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 misalnya. Nah, siswa tersebut berprestasi, tapi kebetulan di kelas 6 itu siswa tersebut tidak melakukan proses pembelajaran secara penuh. Nah, misalnya selama 6 bulan itu tidak masuk. Nah, itu kan berarti dalam proses kelulusannya itu menjadi pertimbangan. Kalau sesuai aturan itu kan tidak diperbolehkan karena tidak mengikuti pembelajaran, apalagi selama 6 bulan seperti itu misalnya. Nah, itu tetapi di sisi lain siswa tersebut kan merupakan siswa yang berprestasi. Misalnya siswa tersebut sudah diterima di SMP negeri yang terbaik misalnya di lingkungan kita. Nah, itu kan salah satu keputusan yang harus kita ambil, bagaimana di situ ada kebenaran versus dengan kebenaran seperti itu. Nah, itu nanti di obrolan kita kali ini atau wawancara saya kali ini itu berhubungan dengan dilema etika tersebut. Nah, saya ingin menggali pengalaman Ibu sesuai terkait dengan jabatan Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana. Nah, itu yang akan saya pelajari lah dari Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya. Langsung saja Ibu, ada beberapa pertanyaan nantinya yang akan saya ajukan kepada Ibu. Nah, nanti monggo silakan dijawab saja sesuai dengan apa yang
pernah Ibu lakukan seperti itu. Yang pertama Ibu, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan dapat mengidentifikasi, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Pak Mata. Saya berusaha untuk menjawab pertanyaan panjenengan. Cara yang saya gunakan dalam mengidentifikasi kasus dilema etika adalah dengan memahami situasi dan masalah apa yang dialami individu tersebut. Dengan cara ini nantinya dapat kita kategorikan sebagai permasalahan apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Jadi pertama kita identifikasi dulu Ibu. Iya. Jadi apakah itu termasuk bujukan moral, apakah itu termasuk dilema etika gitu. Jadi diidentifikasi dulu supaya kita dalam mengambil keputusan itu tidak salah langkah gitu. Nah terkait itu Bu, bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan, nah, terutama di sekolah kita Ibu. Nah terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan yang sama ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti ini terkait dengan dilema etika Bu. Monggo Ibu. Terima kasih pada Pemata. Pertanyaan ini saya akan menjawab. Nah, kepentingan memang merupakan hal yang sering menjadi dilema, terutama pada sebuah lembaga. Nah, pengambilan keputusan yang saya ambil adalah dengan mempertimbangkan opsi terbaik berdasarkan nilai inti, kemudian mencari informasi lebih lanjut akan sangat berguna untuk berdasarkan pilihan terbaik yang tersedia. Nah intinya apalagi ini terkait dengan dilema etika nih, bukan berarti dua permasalahan yang sebenarnya dua-duanya itu baik Ibu, baik atau benar gitu. Ada dua dua kepentingan yang sama seperti itu. Jadi memang dalam mengambil keputusan itu harus mencari informasi dulu ya lebih lanjut. Jadi kita dalami dulu permasalahannya, bagaimana supaya tidak salah langkah gitu. Nah terkait dengan langkah-langkah itu Bu, nah Ibu tadi sudah mengatakan bahwa kita harus ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Nah langkah-langkah atau prosedur itu seperti apa yang biasa selama ini Bu Hani lakukan dalam mengambil keputusan tersebut? Terima kasih Mata. Untuk langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam penanganan kasus dilema etika, yang pertama adalah mengidentifikasi kasus dilema etika. Yang kedua, membuat daftar semua fakta yang relevan dan berkaitan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pemangku kepentingan. Dan untuk selanjutnya yang keempat, apa opsi yang dapat diambil. Kemudian yang kelima, apa saja nilai moral yang dipertaruhkan. Berarti ada beberapa langkah lah Ibu dalam mengambil keputusan itu supaya tidak salah. Tidak salah langkah itu ada beberapa langkah. Misalnya tadi Ibu yang pertama itu diidentifikasi dulu bagaimana kasusnya gitu. Kemudian membuat daftar fakta semua yang relevan. Dibuat daftar faktanya. Kira-kira dari kasus tersebut itu fakta yang ada seperti apa? Kemudian dicari kebenarannya. Kemudian diidentifikasi, diidentifikasi seperti itu. Kemudian Bu Hani tadi ada beberapa opsi setelah itu. Misalnya Bu Hani mengambil keputusan ini, kemudian ada opsi lain, kira-kira bagaimana. Nah yang terakhir kan ada tadi nilai apa saja yang dipertaruhkan. Misalnya dalam mengambil keputusan pasti ada akibatnya gitu. Nah itu nanti kita bisa pertimbangkan dari apa yang misalnya kita ambil keputusan ini akibatnya bagaimana. Itu untuk pertimbangan kita gitu. Nah terkait pengambilan langkah-langkah tersebut Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif? Nah, yang menurut Ibu itu efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang seperti tadi yang dilema etika itu. Oke.
keefektifan dalam pengambilan keputusan tentunya melibatkan rekan, baik itu dari lingkup sekolah maupun dari pengawas sekolah. Hal yang sudah saya lakukan terhadap pengambilan keputusan antara lain: satu, melakukan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir. Untuk yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis pelatihan. Sedangkan yang C atau yang ketiga, melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita atau kita kenal dengan berpikir berbasis nasab diri. Oh, gini. Berarti dari hal-hal yang selama ini dianggap efektif oleh Bu Nani itu, yang paling penting itu sebenarnya kita komunikasikan dengan beberapa pihak, ya, betul. Karena kita hidup di lingkungan masyarakat, pastinya kita komunikasikan dengan masyarakat sekitar. Kemudian kita juga bermitra dengan komite. Berarti apabila ada suatu kasus seperti itu, paling tidak komite juga harus tahu, gitu. Kemudian guru juga, terlebih lagi ada pengawas sekolah, kemudian Korwil atau kepala Korwil, koordinator wilayah. Nah itu juga kita mintai saran dulu, kita mintai saran untuk pengambilan keputusan. Jadi nantinya dalam mengambil keputusan memang benar-benar keputusan yang terbaik untuk semuanya. Gitu. Selanjutnya Ibu, nah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah dalam pengambilan keputusan pasti ada beberapa tantangan yang harus dihadapi seperti itu dalam klasifikasi dilema etika. Bu Nani, kira-kira seperti apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika seperti itu? Terima kasih. Tantangan dalam pengambilan keputusan merupakan cara agar kita lebih memaknai sebuah kasus. Nah, beberapa tantangan yang saya temui dalam pengambilan keputusan antara lain yaitu satu, personal atau pribadi individu; yang kedua, lingkungan sosial individu; yang ketiga, informasi kasus. Berarti memang dalam menghadapi sebuah masalah banyak tantangannya. Betul. Apalagi di sini masalahnya itu terkait kebenaran yang bertentangan dengan kebenaran yang lain. Nah, itu pasti ada akibatnya dari salah satu apabila kita mengambil keputusan. Itu misalnya tadi Bu Nani menjelaskan ada personal dari pribadi personal, pasti juga itu sebuah tantangan. Terlebih lagi ada lingkungan, pasti karena kita hidup di lingkungan, pasti juga itu menjadi tantangan tersendiri untuk kita dalam mengambil keputusan. Kemudian informasi kasusnya, nah itu juga menjadi tantangan untuk kita. Nah selanjutnya Ibu, nah terkait dengan masalah tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal Bu? Tentunya dalam sebuah penyelesaian dalam dilema etika itu, apakah Bu Nani itu secara langsung menyelesaikan masalah di tempat tersebut, berarti pada saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal ya untuk menyelesaikan masalah ya dalam prosedur tertentu lah seperti itu. Nah seperti apa yang dijalankan oleh Ibu dalam pengambilan keputusan selama ini? Terima kasih Pak. Untuk jadwal penyelesaian saya sendiri fleksibel dalam urusan waktu. Begitupun tempat, jika tempat tersebut mewakili seseorang untuk mengungkapkan atau membicarakan sebuah masalah, tentu akan lebih membantu kita. Untuk prosedur saya masih menggunakan langkah seperti seperti yang pertama adalah mengidentifikasi kasus dilema etika tersebut, atau membuat daftar semua fakta yang relevan, kemudian mengidentifikasi pemangku kepentingan dan juga apa opsi yang dapat diambil, dan untuk selanjutnya juga
apa saja nilai moral yang diutarakan. Oh, iya. Berarti untuk jadwalnya fleksibel ya gitu. Iya, Sesuai dengan kasusnya juga nih, kasusnya. sesuai kepentingannya juga. Kalau itu menyangkut halayak ramai atau orang banyak, ya berarti memang kita harus mengkomunikasikan dengan berbagai pihak, menjadwalkannya juga karena ini terkait dengan banyak orang ya, dengan banyak pihak ya. Jadi memang kita harus fleksibel dalam menghadapi sebuah masalah ya, harus fleksibel saja. Selanjutnya Ibu, nah terkait dengan dilema etika, nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, nah, terutama dalam kasus-kasus seperti dilema etika itu? Terima kasih Pak Nada. Untuk faktor yang selama ini membantu saya dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam dilema etika, misalnya dengan sikap jujur itu. Yang kedua adalah ngomong karakter. Yang ketiga motivasi ini. Oh gitu. Jadi orang yang terkait dengan kasus tersebut ya, itu sangat membantu sekali apabila mempunyai sikap yang jujur ya dalam sebuah permasalahan, itu sikapnya jujur, mengatakan sesuai apa adanya ya. Itu juga sangat membantu sekali kita dalam menyelesaikan masalah itu. Kemudian karakter dari orang tersebut atau siswa tersebut yang bermasalah misalnya, itu juga misalnya karakternya itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, atau misalnya karakternya itu bisa sejalan lagi, bisa sejalan dengan apa yang kita lakukan, itu akan lebih mempermudah gitu. Oh gitu, seperti itu. Nah kemudian Bu, ini terkait pertanyaan yang terakhir ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, nah pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau yang dapat kita petik dari wawancara ini atau obrolan kita ini terkait dengan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Terima kasih Pak Nada. Untuk pembelajaran yang saya ambil dari kasus dilema etika ini adalah mempertimbangkan opsi terbaik. Tentunya hal ini akan sulit dilakukan, namun dengan kita berkolaborasi maka kita akan menemukan titik di mana kasus tertentu kita teladani. Oh ini intinya dari dilema etika atau penyelesaian kasus ya, itu intinya kita itu kalau berkolaborasi dengan berbagai pihak itu nantinya akan menemukan di mana satu titik di situ, oh ini keputusan yang terbaik, begitu ya Bu. Nah itu dengan memang pasti ada pertimbangan banyak opsi ya, tapi dengan kita berkolaborasi nantinya kita akan menjadikan kasus tersebut itu ada satu titik di mana penyelesaian ya, jalan keluar. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Dari sini saya juga dapat belajar bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah pasti mempunyai banyak pengalaman terkait dengan penyelesaian masalah. Di sini saya juga bisa belajar bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Terima kasih sekali kesempatannya, walaupun agak sedikit kurang sehat Ibu, tapi masih menyempatkan waktu. Terima kasih sekali untuk itu. Nah, selanjutnya nanti saya akan melanjutkan ke melakukan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah juga seperti itu, karena tugas ini tidak hanya di sekolah sendiri seperti itu ya, tapi ada beberapa sekolah lain juga untuk perbandingan seperti itu. Terima kasih sekali. Begitulah wawancara saya terkait dengan dilema etika dengan Ibu Sri Kusnani sebagai kepala sekolah SD Negeri 2 Kepunjen, yaitu kepala sekolah di SD di mana saya bekerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kedua dengan Ibu Yani Ismawati SPD Jas, Kepala Sekolah SD Negeri Tunjung Lor.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Yani menyempatkan waktu sedikit untuk saya terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini nantinya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait modul yang sudah saya pelajari, yaitu tentang dilema etika dan kehidupan moral. Nah, di sini modulnya itu tentang bagaimana seorang kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran itu mengambil keputusan terkait dengan dilema etika dan kehidupan moral. Nah, sebagai gambaran awal, Bu Yani ini kan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Tunjungan. Nah, tentunya ada beberapa atau banyak sekali pengalaman terkait pengambilan keputusan terkait dilema etika dan kehidupan moral. Nah, sebagai gambaran awal itu rujukan moral itu misalnya di sekolah itu kan ada bantuan operasional siswa atau POSI. Nah, di situ misalnya di sini ada sebuah kasus bahwa bendahara yang ada di SD Ibu ini menginfokan di situ ada kelebihan dana seperti itu, kelebihan dana bos. Nah, itu kan setelah menginfokan seperti itu, kemudian bendahara itu membujuk atau mengajak, misalnya mengajak kelebihan dana bos ini untuk nantinya dijadikan makan-makan bersama dengan seluruh guru atau warga sekolah. Nah, seperti itu kan tidak tepat nih, tidak dapat dilakukan. Nah, biasanya kan sebagai kepala sekolah itu tidak setuju dengan keadaan tersebut. Nah, itu di modul kami itu namanya adalah rujukan moral. Nah, di situ karena ada satu aturan kemudian berlawanan dengan rujukan moral dari bendahara tersebut. Nah, di situ kan ada benar versus salah atau benar lawan salah. Nah, itu termasuk rujukan moral. Kemudian ada satu materi lagi tentang dilema etika. Nah, kalau dilema etika ini ada peristiwa di mana satu kebenaran tentang aturan misalnya itu berbenturan dengan misalnya belas kasihan atau rasa kasih sayang seperti itu. Misal salah satu contoh di SD itu ada siswa yang berprestasi dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya. Nah, di situ ternyata di kelas 6 ya siswa tersebut misalnya tidak mengikuti pembelajaran selama lebih dari 1 bulan ataupun misalnya 6 bulan lah, katakanlah seperti itu. Nah, dari situ kan harusnya siswa tersebut sesuai aturan itu tidak bisa diluruskan gitu. Nah, tetapi karena siswa tersebut berprestasi dan misalnya siswa tersebut sudah diterima di SMK favorit tertentu, pasti ada pemikiran bahwa kasihanlah terhadap anak tersebut seperti itu. Nah, itu yang menurut kami itu dilema etika. Biasanya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kan banyak menjumpai permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, ini yang nanti akan saya tanyakan beberapa pertanyaan terkait Ibu sebagai kepala sekolah itu bagaimana mengambil keputusan terkait dengan dilema etika. Jadi itu Ibu itu sebagai gambaran awalnya seperti itu. Nah, pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Untuk cara yang saya gunakan dalam mengidentifikasi kasus yang khususnya dilema etika itu adalah dengan memahami situasi masalah apa yang dialami individu tersebut dengan cara nantinya dapat kita kategorikan dengan sebuah permasalahan. Oh, seperti itu. Jadi
pertama itu kita harus identifikasi dulu nih kasusnya, identifikasi. kemudian memahami situasi dan masalahnya. Jadi pada waktu pengambilan keputusan nantinya tidak merugikan beberapa pihak. Nah, terkait dengan identifikasi, nah selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu tentunya. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti itu, Bu. Bagaimana? Gitu. Untuk kepentingan memang merupakan hal yang sering menjadi dilema, terutama pada sebuah lembaga. Pengambilan keputusan yang saya ambil adalah dengan mempertimbangkan opsi terbaik lah, berdasarkan nilai-nilai. Mencari informasi lebih lanjut akan saya akan sangat berguna untuk mendasarkan pilihan terbaik yang sudah tersedia. Oh gitu. Jadi memang pada sebuah lembaga itu misal pengambilan keputusan itu kan harus mempertimbangkan dulu ya berbagai opsi yang terbaik. Jadi tidak hanya satu opsi ya, tapi ada beberapa opsi yang digunakan supaya nanti apabila kita mengambil keputusan itu dapat berlandaskan dari opsi-opsi tersebut. Nah, terkait dengan beberapa opsi Ibu yang tadi Ibu sampaikan, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah yang saya lakukan dalam penanganan kasus dilema etika itu yang pertama itu mengidentifikasi kasus dilema etika. Yang kedua itu membuat daftar semua fakta yang relevan. Untuk yang ketiga yaitu mengidentifikasi pemangkuan untuk pemangku kepentingan. Itu untuk yang opsi yang keempat yaitu apa opsi yang dapat diambil. Terus yang terakhir untuk yang kelimanya itu apa saja nilai moral yang dipertaruhkan. Gitu. Jadi dalam Ibu dalam menyelesaikan satu masalah itu terutama yang terkait dengan dilema etika. Nah, ini itu ada beberapa langkah gitu. Jadi yang sudah saya amati atau saya catat, ada yang pertama diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, setelah itu dari identifikasi itu Ibu membuat daftar fakta yang relevan gitu. Nah, setelah itu Ibu juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Karena kita ada di lingkungan sekolah dasar, nah, biasanya kan itu kita ada berhubungan dengan pihak lain ya. Itu ada komite sekolah ya, ada juga pihak lain seperti koordinator wilayah atau kodim, kemudian pengawas. Nah, itu juga dilibatkan oleh Ibu. Nah, setelah itu mengambil opsi ya, beberapa opsi yang ditentukan, kemudian di situ itu juga menerapkan nilai moral apa yang ditetapkan. Nah, terkait hal tersebut, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap itu efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika.
untuk keefektifan dalam pengambilan keputusan tentunya melibatkan rekan, baik itu dari lingkup sekolah maupun dari pengawas sekolah. Hal yang sudah saya lakukan terhadap pengambilan keputusan yaitu yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir. Oke. Untuk yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai pada prinsip dalam diri atau yang sering kita sebut dengan berpikir berbasis peraturan. Untuk yang ketiganya, melakukan apa yang kita harapkan orang lain lakukan pada diri kita atau kita kenal dengan berpikir berbasis rasa peduli. Oke, berarti ada tiga hal Tiga hal, ada tiga hal yang Ibu lakukan terkait dengan pengambilan keputusan, gitu. Tadi ada yang pertama melakukan demi kebaikan orang banyak, Ibu. Itu yang kita kenal itu dengan berpikir berbasis hasil akhir. Jadi, kemudian yang kedua tadi ada menjunjung nilai pada prinsip dalam diri. Ya, tadi ada berpikir berbasis peraturan. Yang ketiga, melakukan apa yang kita harapkan itu orang lain lakukan pada diri kita. Itu berpikir berbasis rasa peduli. Ya, berarti ada tiga hal ini. Nah, dari tiga hal itu, Ibu, nah selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ya, pada kasus dilema etika. Nah, itu hal-hal apa saja, Bu, yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Untuk tantangan dalam pengambilan keputusan itu merupakan cara agar kita itu lebih memaknai sebuah kasus. Beberapa tantangan yang saya temui dalam pengambilan keputusan yaitu antara lain itu personal atau pribadi individu. Yang kedua, lingkungan sosial individu. Untuk yang ketiganya itu informasi kasus. Oh, gitu. Berarti ada tiga hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, gitu. Yang pertama dari personalnya yang terkait dengan kasus tersebut, gitu. Apabila personalnya itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu akan lebih mudah untuk pengambilan keputusan. Kemudian dari lingkungannya juga, itu juga menjadi sebuah tantangan karena dimanapun kita bekerja itu pasti terkait dengan lingkungan yang ada, lingkungan yang ada di sekitar kita, itu menjadi tantangan juga. Kemudian yang ketiga ada informasi dari kasusnya itu yang ada yang kita hadapi, seperti itu. Nah, kemudian dari beberapa tantangan tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Nah, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat pada waktu itu tersebut langsung, kemudian atau memiliki jadwal itu dalam bentuk prosedur misalnya ataupun schedule yang ada seperti itu dalam penyelesaiannya bagaimana? Untuk jadwal penyelesaian saya sendiri fleksibel dalam urusan waktu. Begitupun tempat. Jika tempat tersebut
mewakili seseorang untuk mengungkapkan atau membicarakan sebuah masalah, tentu akan lebih membantu kita. Untuk prosedur saya itu masih menggunakan langkah-langkah seperti pada itu yang tadi di awal di pertanyaan yang nomor 3 itu. Oh, gitu. Langkah-langkahnya Langkah-langkahnya itu ya itu. Intinya dari itu. dari ibu itu jadwalnya fleksibel gitu. Fleksibel. Ada jadwal tapi fleksibel tergantung kasus yang dihadapi. Iya. Itu tergantung juga dengan individunya tadi. Untuk menyelesaikan masalah pasti setiap individu mempunyai cara masing-masing gitu. Oke. Nah itu terkait dengan jadwalnya tadi, inti dari semua itu adalah fleksibel gitu. Menyesuaikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika? Terkait dengan Dilema etika. Faktor yang selama ini membantu saya dalam pengambilan keputusan itu khususnya dalam dilema etika ya. Antara lain yaitu sikap jujur individu, terus berkarakter, terus satunya motivasi individu. Oh gitu. Berarti dalam pengambilan keputusan itu faktor-faktor yang mempermudah itu sikap dari individu tersebut ya. Apabila jujur, kemudian apa namanya welcome ya, sesuai dengan apa yang kita apa namanya yang akan kita ambil keputusan, itu pastinya akan lebih mempermudah gitu dalam pengambilan keputusan. Kemudian karakter dari orang yang terkait dengan kasus atau masalah tersebut gitu. Kemudian motivasinya juga. Nah, ada 3 faktor gitu dari situ. Nah, dari kesemua faktor tersebut atau dari beberapa pertanyaan yang sudah saya lontarkan ke ibu, nah dari percakapan juga yang kita lakukan ini, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari percakapan kita tentang mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya ambil dari kasus dilema etika itu mempertimbangkan opsi terbaik. Tentunya untuk hal ini akan sulit dilakukan, namun dengan kita berkolaborasi ya, maka kita akan menemukan titik di mana kasus tersebut itu dapat kita teladani. Jadi intinya pembelajaran yang dapat diambil itu mempertimbangkan opsi terbaik. Kemudian ibu juga mengajak beberapa pihak atau melibatkan beberapa pihak dalam pengambilan keputusan, yaitu yang ibu sebelum tadi berkolaborasi. Jadi keputusan yang ibu ambil itu memang keinginannya itu dapat sesuai dengan beberapa pihak. Baik, terima kasih sekali ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ini juga dapat menjadi satu pengalaman bagi saya terkait dengan pengambilan keputusan, khususnya keputusan terkait dilema etika. Terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan itu juga. Sekian dari kami terkait wawancara dengan Ibu Yani Ismawati, yaitu kepala sekolah dari SD Negeri Tunjungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang ketiga dengan Bapak Subagio SPD Jas, Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tinggarjaya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan
terima kasih kepada Bapak Tio selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tinggarjaya menyempatkan waktunya untuk nanti selama beberapa menit ke depan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait modul yang sudah saya pelajari di guru penggerak ini, yaitu tentang pengambilan keputusan terkait bujukan moral dan dilema etika. Seperti itu ya Pak. Terima kasih sekali waktunya. Kemudian sebagai gambaran awal, di dalam dilema etika atau bujukan moral ini kan sesuatu yang istilah yang baru nih Pak, yang mungkin Bapak belum begitu memahami istilahnya, belum kenal. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu Bapak sudah menjumpai hal tersebut. Contoh kasus misalnya tentang bujukan moral. Nah di sini suatu kasus misalnya di sekolah dasar itu kan kita mendapatkan dana bantuan operasional siswa atau BOS gitu. Nah di situ ada bendahara sekolah misalnya gitu. Nah dari bendahara sekolah tersebut misalnya menginformasikan kepada Bapak. Nah di situ ada uang lebih terkait dengan dana operasional itu. Nah di situ dari bendahara sekolah misalnya membujuk atau mengajak Bapak itu menggunakan dana tersebut untuk makan bersama dengan guru-guru seperti itu. Nah itu kan hal yang menyalahi aturan ya, tidak sesuai dengan aturan. Nah hal tersebut itu di modul kami itu dinamakan bujukan moral, karena sesuatu yang tidak sesuai aturan itu berbenturan atau berlawanan dengan bujukan dari bendahara tersebut. Nah otomatis Bapak sebagai kepala sekolah tentunya mengambil keputusan itu tidak menyetujui usulan tersebut kan, seperti itu. Nah itu berbeda lagi dengan dilema etika. Kalau dilema etika itu di mana satu kepentingan yang baik itu berbenturan dengan kepentingan baik lainnya. Misalnya di sini saya ambil kasus contoh misalnya siswa. Nah, siswa tersebut, salah satu siswa misalnya merupakan siswa berprestasi. Nah, misalnya di kelas 6 itu siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran karena sakit misalnya. Tapi selama beberapa bulan, nah itu siswa tersebut itu kan menjadi pertimbangan untuk Bapak meluluskan ya, karena itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena siswa tersebut tidak absensinya tidak memenuhi pembelajaran. Tapi di satu sisi karena itu berprestasi, nama baik sekolah. Dan mungkin dari prestasinya itu siswa tersebut bisa diterima di SMP yang favorit gitu. Nah itu kan dua hal yang berbenturan. Di satu sisi siswa tersebut itu berprestasi, kemudian satu sisi lagi siswa tersebut tidak memenuhi kriteria atau aturan yang kelulusan ya. Nah dari kasus tersebut ini nantinya saya itu dapat mengambil dapat mengambil informasi ataupun pengalaman dari Bapak sebagai kepala sekolah, itu bagaimana cara Bapak mengambil keputusan dan mungkin langkah-langkah apa yang dapat nantinya bisa menjadi pelajaran bagi kami. Itu terkait dengan dilema etika dan bujukan moral, seperti itu ya Pak. Nah selanjutnya Pak terkait beberapa pertanyaan ini Pak yang nantinya Bapak jawab sesuai dengan apa yang Bapak alami seperti itu. Yang pertama terkait dengan bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral. Kami coba jawab semampu kami. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus itu dengan cara memahami permasalahan dengan seksama gitu. Kemudian mencari tahu mengenai fakta-fakta yang relevan serta
mengidentifikasi isu-isu dari fakta yang ada gitu. Dari beberapa hal yang dilakukan tersebut saya dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral gitu. Jadi ada beberapa hal tadi Pak yang Bapak sampaikan. Yang pertama itu mengenai fakta-fakta ya, mencari tahu fakta-fakta yang relevan, kemudian mengidentifikasi isu-isu tersebut. Nah, dari situ selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan Bapak di sekolah Bapak tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagi saya dan barangkali untuk semuanya, mengambil suatu keputusan itu sesuatu yang tidak mudah gitu. Terlebih jika kasus-kasus itu dihadapi ya, yang kasus itu yang kita hadapi itu mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar gitu kan. Ini benar, yang satu juga benar. Maka saya harus melakukan beberapa langkah sebelumnya yang akhirnya membuat suatu keputusan itu baik untuk semua pihak begitu. Jadi dalam pengambilan keputusan itu tidak terburu-buru lah Pak. Betul. Jadi harus Sama seksama ya, dulu ya. dilihat dari sisi ini dan sisi itu. Terlebih lagi ini adalah dua sisi yang sama-sama benar Ya, ya. Jadi harus harus diidentifikasi dengan seksama terlebih dahulu. Nah, terkait identifikasi yang Bapak lakukan itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk prosedur yang kami lakukan dalam rangka menangani kasus yang nantinya ada untuk membuat satu keputusan, yang pertama itu diidentifikasi dulu kasus-kasusnya gitu. Kemudian yang kedua, saya juga harus tahu pihak mana saja yang bermasalah sih gitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga itu kami mencoba untuk mencocokkan fakta-fakta yang relevan dengan nilai kebijakan. Sehingga nanti yang keempat, kami mencoba untuk menimbang-nimbang konsekuensi dari dua alternatif keuntungan yang akan saya rancang. Dan yang kelima itu membuat keputusan di mana dalam pengambilan keputusan ini saya menggunakan intuisi ya, sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, yang terakhir setelah membuat keputusan, saya harus merefleksi keputusan yang telah saya ambil gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan ya atau langkah-langkah yang Bapak lakukan selama pengambilan keputusan. Jadi yang saya catat itu pertama ada diidentifikasi dulu kasusnya, kemudian Bapak juga harus tahu pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian setelah tahu pihak-pihak yang terlibat, kemudian dicocokkan antara fakta-fakta yang sesuai dengan nilai kebajikannya. Kemudian dari situ Bapak dapat menimbang itu konsekuensi dari beberapa alternatif keputusan yang dilakukan. Nah, setelah itu tadi Bapak juga mengatakan itu merefleksi keputusan yang saya ambil. Nah, terkait dengan langkah-langkah tersebut Pak, kemudian
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif. Nah, itu terkait dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika. Hemat saya, semua yang saya lakukan itu sudah efektif. Itu menurut saya sesuatu tidak efektif. Ya, dari beberapa hal tadi yang disebutkan, jadi semua itu efektif, ya. Efektif ya. Ya, sesuai dengan kasus yang Kasus-kasus yang muncul ya. yang muncul ya. Disesuaikan lagi, disesuaikan dengan kasusnya. Nah, terkait itu, apakah Bapak memiliki jadwal atau schedule terhadap penyelesaian sebuah masalah, ataukah itu diselesaikan langsung pada saat itu juga, atau ada jadwal yang menyesuaikan atau dalam bentuk misalnya prosedur, misalnya seperti langkah-langkah apa seperti itu yang Bapak jalankan? Kalau saya untuk menyelesaikan satu kasus itu tidak harus jadwal dan seterusnya. Harus segera mungkin. Memang saya manakala muncul kasus harus segera diselesaikan seperti itu. Tanpa harus dijadwal gitu, schedule seperti itu. Karena satu kasus harus segera diselesaikan. Jadi cepat mungkin lagi. Secepat mungkin. Cepat mungkin diselesaikan. Nah, terkait penyelesaian kasus tersebut, Pak. Nah, itu adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Yang pasti adalah beberapa faktor yang membantu saya dalam mengambil satu keputusan manakala ada kasus gitu, kasus dilema etika. Yang jelas itu pandangan terkait dengan visi yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu yang menjadi faktor Faktor utama utama kami dalam dalam menyelesaikan satu pengambilan kasus. keputusan. Oke. Terima kasih sekali, ada beberapa informasi yang saya dapat ya dari Bapak terkait dengan penyelesaian masalah. Nah, terkait hal tersebut, dari semua hal yang telah kita lakukan atau wawancara yang saya lakukan ini, adakah pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika? Ada yang bisa kami ambil satu pengalaman bahwa pengambilan satu keputusan itu sebagai salah satu keterampilan yang keterampilan ini akan semakin baik jika kita juga tak henti untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari di mana kita berada gitu ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dalam mengambil satu keputusan itu harus disertai dengan tanggung jawab. Itu yang penting seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan itu nantinya seseorang yang bisa mengambil keputusan dengan baik itu karena adanya pengalaman gitu. Adanya pengalaman ya. Semakin kita sering mengambil keputusan, pastinya nanti kemampuan kita mengambil keputusan akan semakin terasa. Kemudian Bapak sudah tadi mengatakan bahwa pengambilan keputusan itu yang paling penting adalah sikap tanggung jawab. Jadi karena sebagai pemimpin pembelajaran ataupun pemimpin sebuah organisasi atau lembaga, ya, karena pendidikan itu sangat dibutuhkan sikap dari tanggung jawab.
semua keputusan harus ada tanggung jawab, konsekuensinya itu harus ada. Konsekuensinya Ya, seperti itu. sebagai pemimpin harus seperti itu. Oke. Baik, terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Jadi hal tersebut itu apa yang kita bicarakan tadi itu pasti menambah pengalaman dan pengetahuan dari saya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini juga bermanfaat bagi Bapak. Terima kasih. Sekian dari saya, sekian wawancara kami terkait dengan dilema etika dan kebutuhan moral. Wawancara saya dengan Bapak Subagio, kepala sekolah dari SD Negeri 2 Tinegari. Begitu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap ketiga pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah yang saya wawancarai, ada beberapa hal yang dilakukan dalam pengambilan keputusan, antara lain mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan melalui diskusi dengan warga sekolah atau stakeholder maupun beberapa pihak yang terkait. Meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan materi yang saya pelajari pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, beberapa kepala sekolah yang telah saya wawancarai sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja, belum semuanya dilakukan, terutama pada uji benar atau salah dan investigasi opsi trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan yang diambil berbasis hasil akhir. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, ada beberapa persamaan dan perbedaan dari ketiga kepala sekolah tersebut dalam mengambil sebuah keputusan. Persamaannya antara lain, tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif solusi. Penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap, sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang telah dipertimbangkan secara matang. Sementara itu, perbedaan hasil wawancara ketiga kepala sekolah tersebut antara lain, pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah yang pertama dan kedua lebih mengedepankan diskusi terhadap permasalahan yang dialami. Sedangkan kepala sekolah yang ketiga lebih menonjolkan analisis masalah kemudian menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan. Sementara itu, menurut saya, yang menonjol dari ketiga kepala sekolah tersebut adalah kepala sekolah yang ketiga, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Rencana ke depan para pemimpin atau kepala sekolah tersebut jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa-analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pemimpin pembelajaran atau kepala sekolah dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar atau salah, serta melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari beberapa pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan
4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, mengikuti paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema etika atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, dan membuat keputusan lalu merefleksikannya. Saya akan menerapkan hal tersebut jika dihadapkan dengan masalah dilema etika maupun bujukan moral. Atau saya segera akan menawarkan bantuan kepada siapapun yang mengalami permasalahan tersebut. Demikian hasil wawancara dengan ketiga pemimpin atau kepala sekolah yang ada di lingkungan saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, serta hasil analisis saya terkait konsep-konsep yang telah dipelajari pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju.